Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'da. Sahabat-sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Air yang dirahmati Allah, terima kasih kalian yang setia nonton channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, tidak menutup kemungkinan PBNU saat ini atau kepemimpinan PBNU, kepengurusan PBNU saat ini itu akan digulingkan, ya. Karena apa? Karena memang sudah melukai yang namanya hati nurani warga Nahdliyin gitu lah. Mereka cenderung membela Pahlawi dan merendahkan kiai-kiai pribumi. Bahkan warga sendiri digoblok-goblokkan sama ketum PBNU yaitu Gus Yahya yang mengatakan wong-wong goblok nggak usah tekok catatane. Maksudnya orang-orang bodoh nggak usah tanya catatan soal nasab tuh tidak boleh bertanyakan, mereka harus husnudon itu kepada sesuatu yang kita ragukan, yang tidak bisa kita buktikan. Lah ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah demo. Ada aliansi Gus Durian atau aliansi santri Gus Dur itu menggeruduk gedung PBNU. Nah, ini baru dari aliansi yang cinta Gus Dur, belum lagi nanti dari PJNU yang sudah semakin menyatakan perlawanan. Ya, kita dengarkan dulu sebentar. Nah ini ya, kita lihat di situ para santri ya, nah, mendesak untuk turun gedung PBNU dan mendesak untuk diadakan MLBNU. Sebagaimana yang kita tahu, pecinta Gus Dur, santri Gus Dur itu sangat plural, menghormati perbedaan budaya di negeri ini. Siapapun ketua umum yang mengawal penakoda ini harus mundur dan Pak Sekjen. Yang kedua, kita tahu bahwa Gus Yahya ini juga melakukan keadilan dalam konteks kader setelah Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa dipecat harus mundur. Kalau dia kader Nahdlatul Ulama Israel dipecat. Ya, terlepas itu tidak patut dalam konteks keadilan. Kalau memang itu pelanggaran dengan tidak mengurangi rasa hormat, dia juga harus mundur. Ini adalah keadilan dan itu cita-cita Gus Dur. Ya, Gus Dur sebagai bapak demokrasi, Gus Dur sebagai aktivis yang mengkonsolidasi gerakan perubahan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harusnya yang dilakukan oleh Gus Yahya. Yang kedua, harusnya Gus Yahya kembali kepada keagamaan sosial. Pansus yang harus didorong karena itu presiden rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri kembali lagi politik praktis. Itu tadi ya. Jadi bukan kemudian nggak mungkin ada MLB, jangan gitu, jangan terlalu yakin kalian. Saya ingat betul mana yang namanya Saifullah Yusuf atau yang sering disapa Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU itu lebih, sejak kedatangan beliau di PBNU lebih carut marut lagi, lebih morat marit lagi. Bahkan beliau mengatakan dengan PD-nya tidak akan terjadi yang namanya muktamar luar biasa karena YGNU itu tidak lebih menjaga malu untuk berebut kekuasaan. Ini bukan masalah malu berebut, ini bukan masalah berebut kekuasaan. Ini adalah pelurusan jalan kalian yang selama ini sesat gitu loh. Ya. Bukan masalah berebut kekuasaan. Kalau berebut kekuasaan ngapain? Bukan. Selama ini memang tidak ada yang semacam itu. Karena apa?
Ya karena berjalan sesuai relnya gitu loh. Kalaupun ada pro kontra, itu biasa zaman dulu. Emang benar. Ya, jadi kalau zaman dulu itu biasa terjadi pro dan kontra. Akan tetapi saat ini saat ini pro kontranya bukan di ranah internal Nahdien, akan tetapi di mana PBNU cenderung membela Pak Alawi daripada Kiai Pribumi, bahkan lebih menyisihkan Kiai Pribumi, di mana media-media NU diisi oleh orang-orang yang notabene adalah Habib-habib dari Yaman, Habib-habib Pahlawi. Bahkan azan dari NU online sendiri itu adalah orang Pahlawi, yaitu Habib Syekh. Terus kemudian yang ngaji-ngaji di situ juga orang-orang yang notabene adalah Pahlawi. Kemudian lagi untuk yang di Lazisnu itu ketua umumnya juga orang Pahlawi. Loh, kok bisa-bisanya Gus Yahya semacam itu? Kok bisa-bisanya Gus Yahya ini tidak menghargai ulama-ulama pribumi? Seharusnya Gus Yahya ini lebih kepada Mukhtasar NU bagaimana sebagai penasihatnya. Tanya dulu lah, jangan mengambil keputusan sendiri. Kalaupun jenengan ingin mengadakan rapat, ingin mengadakan apa, seharusnya jenengan kan juga melibatkan penasihat kira-kira bagaimana itu. Bukan serta-merta kemudian mengesahkan hasil rapat dengan begitunya, karena bagaimana tidak disahkan, tidak didukung. Orang kebijakan jenengan itu lebih kepada orang-orang Pahlawi, dan di dalam struktural itu sudah terjangkit virus Pahlawi semuanya kok, termasuk Rois Am itu sudah terjangkit, Sekjen PBNU terjangkit, kemudian jenengan sendiri sebagai ketum PBNU juga sudah terjangkit. Jadi jangan salahkan ketika benar-benar terjadi yang namanya muktamar luar biasa, karena dorongan dari warga Nahdien sangat-sangat kuat untuk mengadakan itu semua. Terbukti dari komentar-komentar yang ada di konten saya, itu hampir 99% mendukung terjadinya muktamar luar biasa, baik dari warga Nahdien sendiri maupun dari orang-orang yang cinta semacam Gus Durian itu, yang cinta terhadap Nahdien gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan, buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.